Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Siti Nur Asiyah dan Nidaan Khofiyah. Di sini kami akan membahas mengenai mengoperasionalkan mendesain media audio dan audiovisual PowerPoint. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apa pengertian media audio, yang kedua, apa pengertian dari media audiovisual, yang ketiga, apa pengertian PowerPoint, yang keempat, bagaimana langkah-langkah mendesain PowerPoint untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian media audio, yang kedua untuk mengetahui pengertian media audiovisual, yang ketiga untuk mengetahui pengertian PowerPoint, dan yang keempat untuk mengetahui langkah-langkah mendesain PowerPoint untuk pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu media audio. Selanjutnya, kita akan membahas poin-poin di antaranya. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media audiovisual. Yang kelima, media PowerPoint. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan media audio, yang mana pada media audio ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, pengertian, yang kedua, ciri khas media audio, yang ketiga, fungsi media audio, yang keempat, contoh media audio, yang kelima, kelebihan serta kekurangan. Media audio itu apa sih? Nah, media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang adiktif yang dapat didengar oleh pendengaran manusia, baik secara verbal maupun nonverbal dalam bentuk digital. Nah, media audio ini memiliki ciri khas loh teman-teman. Yang pertama yaitu hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran saja. Yang kedua, bersifat personal. Yang ketiga, cenderung satu arah. Dan yang keempat, mampu menggugah imajinasi pendengar. Nah, adapun fungsi dari media audio yaitu menurut Sujana dan Rifai, fungsi dari media audio adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Adapun yang dapat dicapai dengan menggunakan media audio yaitu pertama, memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, mengikuti arahan. Yang ketiga, melatih daya analisis peserta didik. Yang keempat, menentukan arti dan konteks. Dan yang kelima, memilah informasi dengan gagasan. Nah, contoh media audio dapat teman-teman lihat ya pada layar kalian. Yang pertama itu ada CD, kemudian yang kedua ada gramophone, dan yang ketiga yaitu radio. Nah, selanjutnya media audio ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kelebihannya yaitu harganya murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Kedua, sifatnya mudah untuk dipindahkan. Yang ketiga, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang ataupun diputar kembali nantinya. Kemudian yang keempat, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, dapat memusatkan perhatian siswa seperti membaca puisi, sastra, menggambar, musik, dan bahasa. Kemudian kekurangan dari media audio. Nah, menurut Arsyad, kekurangan media audio itu ada dua. Yang pertama, dalam suatu rekaman sulit menemukan lokasi, suatu pesan atau informasi. Jika pesan atau informasi tersebut berada di tengah-tengah pita, apalagi jika radio tape tidak memiliki angka-angka penentuan putaran, tentu sangat menyulitkan. Yang kedua, kecepatan rekaman dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda.
Selanjutnya yaitu media audiovisual. Apa sih media audiovisual itu? Nah, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media jenis ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena terdapat suara dan gambar di dalamnya. Nah, kemudian media audiovisual ini terdapat bermacam-macam. Ada dua macam media audiovisual. Yang pertama ada audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Nah, media audiovisual murni yaitu unsur suara ataupun unsur gambarnya itu berasal dari satu sumber saja. Contohnya televisi, video, video kaset, film bersuara. Nah, audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, seperti film bingkai suara. Nah, contoh media audiovisual murni tadi, televisi, video, kaset. Contoh media audiovisual tidak murni, film bingkai suara atau sound slide. Nah, kemudian memasuki kepada kekurangan dan kelebihan media audiovisual. Yang pertama kita akan bahas kelebihan. Yang pertama, pemakaiannya tidak membosankan. Yang kedua, hasilnya lebih mudah untuk dipahami dan informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Yang ketiga, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja, tetapi terdapat aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang keenam, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang ketujuh, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, daya indera seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realitas gambar seperti film ataupun model. Yang kedelapan, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, selain kelebihan, terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audiovisual. Nah, membuat media audiovisual ini lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual ataupun media audio. Nah, kedua, kekurangannya yaitu media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Baik, materi selanjutnya yaitu PowerPoint, yang mana terdiri dari pengertian, fungsi, dan kelebihan serta kekurangan. Memasuki pengertian dan fungsi dari PowerPoint. Yang pertama yaitu pengertian PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Selanjutnya memasuki fungsi dari PowerPoint, itu terdapat 4 fungsi. Yang pertama, membuat presentasi dalam bentuk slide-slide yang tak terbatas. Yang kedua, menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga presentasi itu menjadi lebih menarik dan menjadi hidup. Yang ketiga, mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide. Yang keempat, membuat presentasi dalam bentuk Spiff Coffee sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan serta kekurangan dari PowerPoint, yang mana di sini ada beberapa kelebihan dari PowerPoint. Yang pertama, mudah dioperasikan. Yang kedua, tersedia berbagai macam desain dan animasi. Yang ketiga, tersedia berbagai macam template menarik. Yang keempat, menyediakan presenter view yang memudahkan penyaji melihat konsep pada saat membawakan materinya. Yang kelima,
dapat memasukkan suara, foto atau gambar, dan video. Yang keenam, dapat mengedit foto secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari PowerPoint, yang mana di sini kelemahan dari Microsoft PowerPoint yaitu harganya mahal atau gratis jika menggunakan versi bajakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mendesain PowerPoint, yang mana di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu langkah awal, yang kedua membuat bagian judul, yang ketiga menambahkan halaman baru, yang keempat menambahkan konten ke halaman, yang kelima menambahkan transisi, yang keenam dan terakhir yaitu menguji dan menyimpan presentasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.